supaya dapat Lailatul Qadar, dapat jodoh, dapat rezeki. Yang satu lagi ini supaya dapat malam Lailatul Qadar, supaya juga disembuhkan dari semua penyakit, diluaskan dari diluaskan rezeki. Terus apa sih ini? Dibebaskan dari seluruh utang-utang. Sebenarnya ketika saudara menyebut satu kata satu kata Lailatul Qadar, ini sudah mencakup semua hal yang saudara lagi inginkan, yang saudara lagi permasalahkan, yang saudara lagi butuhkan. Bahkan yang saudara tidak sebut pun masuk. Kita ulangi ngajinya ya. Sebelum datang azan subuh kita ulangi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. سلام هي حتى مطلع الفجر. Lihat, kalau Allah sudah nurunin malaikatnya, perhatikan pemirsa di layar kaca saudara semua yang hadir di sini, lihat di plasmanya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim. Lihat nih, min kulli amrin. Jadi emang udah mencakup semuanya nih, segala rupa urusan. Jadi jangan cuma ngejar Lailatul Qadarnya nih, tapi juga memohon kepada Allah supaya dapat Lailatul Qadar. Nah, ada orang ya sekadar i'tikaf, sekadar ngabisin malam, nembusin supaya habis-habisan, tapi dia lupa berdoa. Barangkali ada orang yang ibadahnya biasa-biasa saja, tapi berdoa dapat Lailatul Qadarnya mulai dari sebelum datangnya puasa. Dari bulan apa? Dari bulan Rajab. Berdoanya dari bulan Rajab nih. Deng, begitu masuk tanggal 1 Ramadan dia kebut lagi. Tiap malam dia berdoa, ya Allah. Barangkali mungkin pada malam di mana turun itu khairum min alfi syahr, malam yang kata Ustaz Albar tadi yang Allah berfirman lebih mulia daripada 1000 bulan, orangnya lagi sakit. Bisa nggak? Bisa aja kan orangnya lagi sakit. Tapi Allah tetap nurunin, karena kan punya Allah. Kayak saya nih pegang duit nih. Saya mau ngasih siapa aja kan ya terserah saya dong. Saya lagi demen sama si A, sebagai si A. Mau saya kasih si A yang nggak datang-datang, muncul si B, saya kasih si B. Si B datangnya berdua sama si C, saya kasih B dan C. Si C bilang ada yang nggak ikut lagi Pak Ustadz, oke lo bagi 3. Itu terserah Allah. Maka Lailatul Qadar itu pun mutlak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu kita jangan belagu. Bukan karena i'tikaf kita lalu dapat Lailatul Qadar. Tapi karena kehendak Allah. Tapi siapa yang Allah kehendaki? Yang Allah kehendaki adalah man syaa.
Siapa yang Allah kehendaki adalah siapa yang memang berkehendak. Nah, kalau kita udah dilihat sama Allah, oh orang ini sungguh-sungguh, insya Allah lah Allah akan dapat. Nih mukanya muka sungguh-sungguh kan? Insya Allah ada sungguh-sungguh ngantuknya. Yalah, namanya kita dari malam ya enggak kelelahan, alhamdulillah Allah masih kita kesehatan. Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati Allah, kita masih ada di acara Nikmat Sedekah. Di segmen berikut ini saya akan mengajak saudara semua melihat firman Allah di dalam surah Ali Imran ayat berapa? 124. Ini ayat menunjukkan kepada kita semua bahwa Allah berkenan menurunkan 3.000 malaikatnya kalau dia mau. Kalau Allah mau. Kita baca bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayo. Ittaqulu lil mu'minina alayyakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bithalathati alafin minal malaikati munzalin. Ya, ittaqulu, lihat ittaqulu ayat berapa tadi? 124. Mana dia? Nah, ittaqulu lil mu'minina ittaqulu lil mu'minina alayyakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bithalathati alafin minal malaikati. Tulisannya bagus banget sih. Minal malaikati munzalin. Ini memang kisahnya tentang perang Badar, ya. Kisahnya memang tentang perang Badar. Apakah tidak cukup? Allah mengatakan begitu, apakah tidak cukup buat kita semua ketika Rasulullah mengatakan kepada orang beriman, ingatlah ketika Nabi Allah Muhammad mengatakan kepada orang beriman, ittaqulu, ketika engkau mengatakan kepada orang beriman, engkau ini, hai Rasulullah SAW, alayyakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bithalathati alafim minal malaika. Apakah tidak cukup bagimu bahwa Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat munzalin yang diturunkan dari langit? Sebenarnya ayat berikutnya nih, ini kan tadi 124 ya. Ayat 125-nya lebih keren lagi nih. Kata Allah malah kalau ayat 25-nya ini 125 bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. 5.000. Kalau tadi berapa? 3.000. Bentar, kita lihat mana nih. Oke, yang ini bisalah sati alafin 3.000. Yang berikutnya di surah yang sama ayat 125. Pemirsa, ini masih surah Ali Imran. Bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Saya sering menghibur teman-teman yang memang merasa miskin
untuk jangan sekali-sekali ada di barisan mustahik. Biar Allah yang bekerja, menghadirkan muzaki yang barangkali dia unknown people before. Orang-orang yang sebelumnya tidak dikenal sama kita. Karena yang diturunkan 5.000 orang, 5.000 malaikat. 5.000 malaikat itu kan sanggup menguasai pasar kan. Di beberapa kajian di tanggal 8, tanggal 9 September, kita belajar tentang bagaimana malaikat mendatangi Siti Maryam. Oh tadi Ustadz Albar bilang, kemarin nggak salah ya, Ustadz Albar bilang ada Nabi Musa mukul malaikat. Kok malaikat bisa kepukul? Emangnya dia nggak jago, gitu kan? Ya barangkali Allah nurunin malaikat yang emang malaikatnya tugasnya itu untuk menerima pukulan malaikat, pukulan Nabi Musa, bisa jadi. Emang tugas dia begitu. Tanggal 8, tanggal 9 September yang lalu, insya Allah mudah-mudahan kita masih ingat kita belajar tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan lewat lisan saya dan kita semua belajar. Ada malaikat-malaikat Allah yang datang kepada siapa? Nabi Zakaria. Menghibur Nabi Zakaria, memotivasi Nabi Zakaria untuk tidak berputus asa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika saudara juga belajar tentang malaikat Allah yang ada di satu gerbong kereta, jumlahnya kan nggak seberapa juga. Oh, dibandingkan dengan malaikat yang Allah turunkan dari perang Badar. Ketika ada satu peristiwa menegangkan di salah satu bumi orang-orang Muslim, ketika saat itu orang Muslim sudah terpojok di masjid, tiba-tiba pasukan kafir melihat ada tentara berupa anak-anak. Tentara berupa anak-anak yang tidak dikenal oleh mereka sebagai anak-anak di kampung itu. Dan mereka mengatakan tidak mungkin ada anak-anak lagi tersisa di situ. Tapi tiba-tiba kenapa kelompok anak itu datang? Ketua kelompok mereka mengatakan, itu bukan orang, itu malaikat. Mundur, back off, mundur. Pada kondisi yang bukan perang, nyaman, tenang, ada seorang miskin yang senantiasa berdoa kepada Allah, ya Allah muliakan aku ya Allah. Ketika ada pegawai kelurahan, ketika ada lembaga amil zakat membagi-bagikan kupon, jangan sampai dia ngelihat rumah saya ya Allah. Jangan sampai engkau jatuhkan kupon itu di depan pintu saya. Hebat tuh. Aku tidak minta dikirimkan kupon ya Allah. Aku minta dikirimkan malaikatmu ya Allah. Aha. Selesai. Karena ada malaikat yang tugasnya belanja ke Tanah Abang. Dia langsung tunjuk kaosnya. Nah. Lalu ada malaikat lagi yang ditugaskan sama Allah belanja di tukang semen. Belanja di tukang cat. Pada hari yang bersamaan ada kunjungan satu bus datang. Lalu bertanyalah kemudian si pimpinan bus ini, siapa di kampung ini yang belum menerima kupon? Lalu berkatalah ambil zakat di kampung itu. Berkatalah seorang lurah di kampung itu. Berkatalah seorang imam di kampung itu. Ada satu orang yang terlewat. Dari semalam kami bingung. Sudah habis persediaan kami untuk membantu dia. Kalau Bapak berkenan membantu dia dan rombongan, alhamdulillah kami senang sekali. Baik. Turun semua. Saudara, kelihatannya sih ya, rombongan dari kampung ke Tampang, rombongan dari nikmatnya sedekah. Kelihatannya itu. Padahal bukan. Bisa jadi dia adalah bagian dari bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Indah ya. Indah betul. Turun dia aja. Saya ngomong ini pengen nangis. Saya berdoa mudah-mudahan orang miskin di Indonesia ini jangan semakin menghinakan dirinya deh. Kalau perlu, kalaupun harus dia datang, dia udah ngancem dari hatinya nih. Kalau gue dapat, mau gue bagi lagi sama yang lain. Gitu. Kalau saya dapat nih, engkau takdirkan saya dapat nih beras, zakat fitrah, dapat zakat orang. Biar itu untuk orang. Saya udah belajar tuh nikmatnya sedekah ya Allah. Saya perlu yang lebih besar daripada itu. Keren. Nah bagaimana tuh? Setelah si pimpinan turun, setelah si penumpang-penumpang bus itu turun dengan bawaannya masing-masing. Apa yang terjadi?
Kita akan lihat setelah yang berikut ini. Baik pemirsa, kembali lagi dengan kami nikmatnya sedekah. Baru setengah mungkin atau mungkin belum full saya menjelaskan ayat tadi, mungkin sudah membelalakan mata kita dan membuka satu jendela pengetahuan kita. Subhanallah, begitu kalau Allah menghendaki ingin membantu hambanya. Rasanya kita ingin mendengar kembali ayat-ayat nanti yang tadi Ustaz bacakan. InsyaAllah akan Ustaz lanjutkan kembali. Silakan Ustaz. Ya, ini sebelah Ustaz Albert ini ada Ustaz Opik. Ustaz Opik, coba bacakan surah Ali Imran dari mulai 124. Ini makanya kayak besar. Geser lagi. Ayo baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ تقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة munzalin. Iya, lu salah tulis apa? Salah tulis, mana salah tulis? Yang bener lu Quran ada salah tulis. 124. Oh, salah baca saya Ustaz. Kekenyangan sahur Ustaz. Masya Allah. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim. Dia berdoa kepada Allah Tuhan, ya Allah, jangan kau jatuhkan kupon itu di pintuku, ya Allah. Biarkan aku hidup mulia, hanya bergantung kepadamu. Kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya, tetangga kanan kiri, saya berdoa supaya mereka terpilih. Saya berdoa supaya saya jangan dipilih, ya Allah. Supaya Engkau yang hadir ke rumahku ini, ya Allah. Lalu dikisahkan tadi, tiba-tiba datang serombongan bis, datang. Isinya adalah malaikat-malaikat Allah yang Allah tugaskan untuk belanja sesuatu keperluan si hamba Allah yang percaya bahwa rezeki itu memang Allah yang mengaturnya. Ayat ini betul-betul menjadi jawaban yang lengkap. Kita akan tambahin penjelasan ayat ini, insya Allah nanti setelah komersial break yang. Ya. Pemirsa yang dirahmati Allah, kisah-kisah di ayat 123, 124, 125 ini, 126, ini memang kisahnya tentang perang Badar ya. Perang Badar, tapi insya Allah lah ini isinya sangat berkesesuaian dengan keadaan sekarang. Kita lihat coba sebentar. Apakah tidak cukup bagimu bahwa Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan? Tadi itu logikanya seperti itu. Jadi ketika malaikat itu diutus belanjanya juga bukan ke toko orang, tapi toko malaikat. Barangnya pun barangkali bukan barangnya orang, bukan barangnya dunia, tapi barangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian 125-nya, firman Allah begini bunyinya, bala ya cukup, betul-betul cukup. Jadi dengan keadaan apapun, kalau Allah udah turunin pertolongannya itu cukup. Hasbunallah ni'mal wakil. Ni'mal maula ni'man nasir. Bala in tasbiru wa tattaqu, jika kamu bersabar dan bertakwa. Di sini sih memang ketika mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba. Kalau dalam hidup kita bisa jadi gini. Jika kamu bersabar dan bertakwa ketika masalah itu datang kepada kamu. Kira-kira begitu. Atau ketika kalian semua memiliki hajat. Niscaya kata Allah begitu. Wah, ini ada suara pesawat ya. Itu isi malaikat tuh kali. Bisa jadi. Wa ya'tukum min fawrihim hadza yumditkum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin. Kalau yang tadi itu munzalin. Kalau yang tadi minal malaikati munzalin. Yang sekarang musawwimin.
Nah, munzalin tuh yang tadi nggak ada cerita ujuk-ujuknya, tiba-tiba gini ya modelnya ya. Ini kalau hidup zaman sekarang nih, kalau zaman sekarang. Ada seorang bapak bilang kepada anak-anaknya, malam ini kita tidak makan kalau kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Si ibu mengatakan kita pinjam ke tetangga, lah. Si anak mengatakan saya pinjam ke teman saya, lah. Tidak, kita berdoa. Lalu si bapak, si ibu, si anak semua berwudu berdoa. Saat itulah kemudian datang tetangga. Assalamualaikum, assalamualaikum. Anaknya disuruh nyambut. Coba lihat di depan ada tamu dah. Begitu buka pintu, ternyata orang datang bawa paket nasi, kebuli, besek. Bapaknya ada, bapak lagi ngaji. Ya udah ini titip berkat buat bapak sama kamu ya, sekeluarga ya. Ya assalamualaikum. Maaf bapak dari siapa? Udahlah, pokoknya nih makanan makan aja. Yo assalamualaikum. Itulah munzalin. Nggak ada tandanya. Kalau yang tadi tuh dia pakai bis, dia berseragam, dia ada spanduknya, ada segala macam. Bisalah itu kita bilang sebagai musawwimin. Di antara Anda pemirsa barangkali ada yang ngomong begini, itu tafsir dari mana? Iyalah, ini tafsir Yusuf Mansur. Bisa jadi ini salah, tapi saudara rekam pakai hati. Betul-betul ini kejadian real. Minal malaikati musawwiminnya kayak begitu tuh, ada tanda-tanda gitu. Subhanallah. Lihat berikutnya lagi. Ayat 126-nya pemirsa. 126-nya. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum. Dan Allah tidak menjadikan pemberian bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira buat kamu, kemenangan buat kamu. Walitatma'inna qulubukum bih. Dan agar hatimu tenang karenanya. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Dan tidak adalah kemenangan itu, pertolongan itu, bantuan itu selain datangnya dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Saya ingin menjelaskan satu hal kepada pemirsa semua sebelum nanti kita berakhir. Terkait dengan malam Lailatul Qadar. Ini yang namanya malaikat Allah. Subhanallah, berterbangan. Memang kita tidak akan melihat begitu buka pintu, malaikat. Ya enggak gitu. Tapi malaikat-malaikat Allah yang betul-betul kita tidak bisa kenali dan enggak bisa kita rancang. Setelah saudara dapat pengetahuan ini, saudara tiba-tiba narik orang yang ngasih saudara, pas ini Pak. Lalu orang itu dicubit. Bapak ternyata orang beneran ya. Saya kira bapak malaikat, maaf. Nggak bisa kita begitu. Kenapa nggak bisa? Sebab ketika seorang malaikat benar-benar menyerupai seorang manusia, maka rasa sakit itu pun jadi ada. Jadi jangan salah ketika orang, maaf. Ternyata saudara bukan malaikat. Gua tahu nih, pasti nonton Yusuf Mansur kan. Terus nyangka saya malaikat kan. Nih KTP-nya nih ada. Iya Pak, kata Ustaz Yusuf juga malaikat bisa punya KTP Pak. Mana Allah? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ini hampir serupa ini ayat dengan yang pertama kali kita bahas dulu tentang malaikat Allah dari surah, masih ingat surahnya? Fussilat 30, 31, 32. Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Ada seorang anak dihibur sama ibunya. Nah, biar kamu sudah tidak punya ayah, tapi kamu punya Allah, nak. Lalu dia mengajarkan anaknya seperti Nabiullah Yakub mengajarkan kepada anak-anak tauhid. Nah, belum tentu yang punya ayah itu punya Allah, nak. Tapi kamu yang gak punya ayah, kamu punya Allah. Mau tahu bagaimana Allah bekerja, nak, untuk kamu? Mari. Ayo, nak. Ibu baca Yasin, kamu baca Yasin. Ibu baca Tabarok, kamu baca Tabarok. Ibu sholat, kamu sholat. Ibu berdoa, kamu aminin. Apa doa ibu? Ya Allah, habis ini saya akan berangkat ke pasar. Jangan biarkan saya pulang dengan tangan kosong, ya Allah.
Aku percaya engkau ada di pasar. Aku percaya engkau akan menghadirkan malaikat-malaikatmu di pasar. Ya Allah, kabulkan doaku. Lalu ibu bersama anak ini duduk. Dia baca tuh Yasin, Tabarok, dia sholat hajat, dia sholat syukur, dia sholat taubat, bla bla bla, nyampe. Begitu selesai dia berdoa, dia berangkat sama anaknya nih. Ini pagi-pagi sudah melintas pesawat-pesawat kayak gini ya. Posisi dekat Halim. Ibu ini berangkat. Sama seperti kisah si Jalal itu, sama. Begitu dia buka pintu rumah, dunianya udah bukan dunia dia lagi. Kemarin saya janjikan mau menghadirkan satu ayat toh. Apakah mungkin bagi Allah mengganti bumi yang bukan buminya? Oh, mungkin sekali. Coba santri-santri saya yang dari STEMIK, yang sudah hafal Quran, ini adanya di ayat mana nih? Ada di surah apa? Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was-samawatu wa barazu lillahil wahidil qahhar. Ayo. Di surah apa nih? Hah? Ibrahim. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati. Allah ganti buminya dengan bumi Allah. Allah ganti langitnya dengan langitnya Allah. Pada saat ibu itu nenteng anaknya berangkat ke pasar, di pasar sudah aktor semua tuh. Udah bukan lagi orang di situ. Ibu sini mampir. Saya cuma lihat-lihat doang, Pak. Hampir. Tadi ada orang nitip belanjaan ke saya. Kata dia, yang 100.000 buat belanjaan anaknya, yang 100.000 buat belanjaan tamu saya kedua setelah dia. Nah, ibu nih tamu kedua saya. Silakan deh, pilih yang mana. Aduh Pak, Bu, itu mah tuh sandiwaranya itu malaikat, padahal memang mau ngasih kita. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahi wahidil qahhar. Sangat menarik pembahasan ini, mudah-mudahan Allah masih berkenan menghadirkan kita di episode berikutnya, membahas lebih dalam lagi tentang malaikat-malaikat Allah. Tadi ada yang nanya di belakang, ayat berapa tuh surah Ibrahim? PR.